Lo tahu nggak, penyebab alas roban tuh menjadi sangat angker? Ternyata ini, penyebab dan sosok makhluk yang sering kali menampakkan dirinya di jalan yang terkenal sangat angker itu. Alas roban adalah nama dari sebuah hutan yang dijadikan semacam untuk menghubung antar kota-kota di Jawa Tengah. Dan banyak yang bilang tempat ini juga disebut sebagai portal menuju dunia goib. Daerah Alas Roban pertama kali dibangun pada tahun 1808. Pada saat itu, Gubernur Jenderal Herman William yang merupakan gubernur Hindia Belanda ke-36 berusaha memanfaatkan hutan belantara Alas Roban untuk dijadikan sebagai sarana yang menghubungkan perekonomian antar kota maju dengan kota terpencil di daerah Jawa Tengah. Pada masa pengerjaan itu, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa rodi atau kerja paksa di bawah tekanan Belanda. Saking beratnya pekerjaan itu menimbulkan banyak korban yang berjatuhan. Dan mayat-mayat mereka dibuang begitu saja di pinggir jalan tersebut. Yang paling populer dari Alas Roban ini adalah pembuangan mayat. Yang konon pernah ada tragedi penembakan Petrus atau penembakan misterius yang terjadi pada era 1980-an. Mayat-mayat yang menjadi korban Petrus tersebut dibuang di daerah hutan Alas Roban. Tempat yang sangat sepi ini dan jarang dilalui, membuat orang-orang tak mengetahui siapa yang membuang mayat-mayat tersebut. Kemudian kejadian yang sangat seram kerap menimpa para pengemudi bus antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Sosok kuntilanak sering mengganggu para sopir bus yang melintasi Alas Roban ini pada malam hingga dini hari. Ada banyak gangguannya. Yang pertama yaitu berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bus. Alhasil, sopir yang kaget tersebut membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral inilah yang paling dibicarakan di kalangan sopir bus antar kota itu. Dan setelah bus itu terprosok ke dalam jurang, maka mayat-mayat itulah yang kemudian akan dijadikan tumbal. Dan yang tak kalah seramnya yaitu kisah yang dialami oleh Bian pada tahun 2017 silam. Keanehan dimulai saat ia sedang sholat saat perjalanan di bus. Ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat iktidal, Bian melihat kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala ini berantakan, mulutnya sangat lebar seperti sobek sampai ke bagian telinga. Sontak ia berteriak dan ditenangkan oleh kernet bus tersebut. Pada pukul 1 dini hari, di tengah perjalanan melewati Alas Roban, bus mengalami masalah. Sopir mengerahkan bus ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bus. Kondisi mereka mengerikan. Tubuhnya tidak utuh dan terlihat separuh botak, kepalanya terpenggal. Ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah, dan ada yang badannya putus dan tersisa sebelah. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Beberapa menit kemudian, bus berhenti lagi. Mogok di jalur utara Alas Roban yang menurun. Bian pun pada saat itu mengajak penumpang lain, yaitu Pak Ridwan, untuk mencari makan. Kebetulan ada sebuah warung. Mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Lalu terlihat seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Kemudian mereka berdua memanggil ibu itu untuk memesan makanan. Respon ibu itu hanya mengangguk tanpa menoleh pada mereka. Bian dan Pak Ridwan pun memutuskan untuk duduk. Mereka berpapasan dengan seorang remaja laki-laki yang usianya sekitar 15 tahunan. Badannya tinggi kurus dan ia menggunakan kaos serta berbaut sarung. Dan pada akhirnya hingga 30 menit berlalu. Makanan yang tak kunjung disajikan. Bian pun memutuskan untuk menghampiri ibu pemilik warung tersebut. Dan pada saat Bian menghampiri ibu warung tersebut, ketika ibu pemilik warung itu menoleh, Bian pun kaget karena penampilan ibu pemilik warung itu sangat menyeramkan. Matanya hanya satu, sebelah kanan saja, karena mata kirinya rusak dan bercucuran darah. Ia juga tidak memiliki hidung, mulutnya lebar dan taringnya sangat tajam. Tidak sampai di situ, Bian pun terkejut oleh remaja lelaki yang membalikan tubuhnya. Sarung yang melilit pinggangnya terlepas. Kedua kaki remaja itu tidak kelihatan, tertutup oleh bulu-bulu yang sangat tebal dan hitam pekat. Badan kurus remaja lelaki itu perlahan berubah menjadi besar, menjadi hitam, badannya dipenuhi bulu lebat dan kepalanya hampir menyentuh langit-langit warung. Matanya menjadi merah menyala, menatap Bian dengan tajam.
mulutnya pun lebar dan memiliki taring yang sangat tajam. Bian yang melihat sosok itu pun langsung berlari ketakutan dan mengajak Pak Ridwan untuk keluar warung itu. Dengan memecahkan kaca, keduanya berlari mengejar bus yang ternyata sudah hampir meninggalkan keduanya. Begitu berhasil menaiki bus dan masuk ke dalam bus, mereka pun langsung menyuruh sopir bus untuk menginjak pedal gas yang kencang dan pergi meninggalkan alas roban yang sangat menyeramkan itu. Itu dia, beberapa kisah menyeramkan alas roban yang pernah dialami orang-orang yang pernah melewati jalan tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah Sobat Hidden berani melewatinya? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian cerita gue mengenai alas roban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video gue berikutnya. Dan dukung terus channel ini supaya gue makin semangat bawain kisah-kisah horor lain. Gue doain undur diri. Sampai jumpa.